Borok Roky Gerung benar-benar ditelanjangi. Bohirnya kebongkar, sok-sokan bela rakyat, ternyata Roky kaki tangan keluarga cendana, pantesan. Rekam jejak dia pada foto-foto betapa dekatnya mereka satu sama lain, dan itu ada suatu kepentingan. Jadi tidak boleh ya, ini seluruh Indonesia jangan terjebak oleh kata-kata bahwa dia sedang memainkan kebebasan mimbar akademik sebagai intelektual. Barangkali dia sebagai intelektual, tapi peran yang dia mainkan sekarang ini politik. Berbeda, berbeda sangat jelas. Kalau PDI Perjuangan sudah turun tangan, itu orang-orang di balik Roky, cendana-cendana, bohir-bohirnya, itu ketar-ketir. Ya karena kalau selama ini cendana itu kan sangat kuat sekali gitu ya, terkenal kuat sekali. Mau mau coba dipotong, mau coba dirobohkan, itu kan susah sekali gitu ya. Kalau cendana yang membackup orang-orang di balik provokasi atau pernyataan-pernyataan keras yang disampaikan oleh beberapa tokoh di Indonesia gitu ya. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Budayawan dan pegiat media sosial M. Sobari menilai Roky Gerung bukan seorang intelektual yang sedang memperjuangkan rakyat. Pernyataan-pernyataan kontroversial yang dilontarkan Roky untuk mengkritik pemerintah, kata Sobari, sejatinya hanya untuk kepentingan politik praktis Roky Gerung dan kelompoknya. Tak segan-segan, Sobari bahkan mengatakan Roky Gerung adalah bagian dari keluarga cendana. Wajar saja dia selalu keluar-keluar untuk menyerang Jokowi sebab pemerintah tak main-main menyita sejumlah aset negara yang dikelola keluarga Soeharto itu. Sobari pelantas meminta masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah pernyataan Roky Gerung. Ex-dosen filsafat Universitas Indonesia itu, kata dia, pandai bermain kata-kata. Semua yang ia lontarkan hanya untuk kepentingan dirinya, namun itu dibungkus rapi seolah-olah dia sedang berjuang untuk rakyat. Kalau bagian demokrasi, kata Sobari, seharusnya yang disuarakan Roky adalah cara yang ditempuh untuk merawat demokrasi dengan tidak bermain dengan menjadi aktor politik seperti yang diperlihatkannya beberapa kali. Seperti juga terlibat dalam lingkaran Prabowo. Pernah dibilang calon menterinya juga pembelaan kasus kebohongan Ratna Sarumpait. Pernyataan Sobari itu tentu langsung membongkar telak borok Roky Gerung. Ternyata selama ini Roky membuat gaduh hanya untuk kepentingan sekelompok keluarga cendana yang pernah berkuasa 36 tahun di Indonesia. Ternyata selama ini Roky membuat gaduh hanya untuk kepentingan sekelompok keluarga cendana yang pernah berkuasa 36 tahun di Indonesia. Orang ini mengatakan dirinya memiliki kebebasan berpikir dan berkata-kata dalam demokrasi. Orang ini seperti radikalis yang menjual demokrasi dan memakai demokrasi sebagai tameng untuk upaya pecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Tak ada orang yang akan begitu tanpa ada yang menyetirnya. Dia tak mungkin melakukan itu dengan inisiatif sendiri. Tapi kelihatannya ada elit-elit di belakang layar yang gak suka sama Presiden Jokowi, kemudian ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Jokowi. Mereka betul-betul kelihatannya nggak tahan sama apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu menutup keran-keran korupsi. Mereka adalah elit-elit politik masa lalu yang begitu menikmati kekayaan Indonesia dalam keluarganya mereka sendiri. Santer terdengar kabar jika Cak Nun juga dekat dengan keluarga cendana, dan selama Jokowi menjadi presiden, keluarga cendana ini kasakusuk dan sepertinya mengalami penurunan kekayaan. Bahkan juga banyak disita aset yang memang milik negara yang selama ini dikuasai oleh cendana. Lalu si Roky ini juga pernah tersebar foto bareng dengan pentolan keluarga cendana. Dikabarkan juga Roky dekat dengan cendana. Jika benar bahwa setelah Cak Nun tak mampu menggoyahkan jiwa Jokowi, kini giliran Roky Gerung yang melakukan hal yang lebih kencang lagi. Wajar sih, karena Roky itu nggak bicara soal kebangsaan, tapi bicara soal kebangsatan. Ia berani berbicara sembarangan dan bahkan tak mau meminta maaf kepada Presiden Jokowi, meskipun sudah yahina bajingan tolol. Jadi, senarionya mungkin begini. Roky akan menjadi incaran seluruh rakyat Indonesia dan Roky Gerung akan dipersekusi, mungkin bahkan harus kehilangan nyawanya. Ya minimal dia mukanya dirusak deh kayak Ade Armando waktu dikebukin sama pendukungnya Prabowo. Kemudian akan ada gerakan-gerakan makar yang dilakukan oleh keluarga pendana Roky Gerung. Mereka akan melakukan strategi playing victim, kemudian merongrong NKRI dan merusak tatanan pemerintahan. Hal ini sempat dilakukan namun gagal oleh Ratna Sarumpait yang hoaxnya disebarluaskan oleh Prabowo. Katanya sih tanggal 10 Agustus akan dilakukan demo besar-besaran membela Roky.
Inilah skenario yang dibaca dan kita harus sama-sama waspada soal hal ini. Bukti kedekatan Roky Gerung dan keluarga kayu harum itu sudah berceceran di mana-mana. Bagaimana menurut Anda? Pret, Anies kritik pejabat era Jokowi banyak yang rangkap jabatan. Ketahuan TGUPP eranya menjabat, malah rangkap jabatan lalu dapat double gaji pula. Munafik. Republik ini tidak boleh membiarkan ada konflik of interest di tingkat pimpinan-pimpinan. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang. Dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Dan Bapak sekalian, kita tahu kalangan dunia usaha tidak menyukai praktek seperti ini. Kalau misalnya yang TGUPP yang rangkap jabatan itu bagaimana Pak? Ya, mohon Komisi E DPRD. Nanti kita lihat secara aturan. Pak, pada pemotongan di anggaran TGUPP kan dari 67 anggota diminta untuk dipotong menjadi 50 dan ada evaluasi gimana? Gini, kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja, membuat program-program gubernur berhasil. Coba bayangkanlah, dan melihat ini semua tentu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan era Ahok atau Basuki Cahayapurnama ketika beliau ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, kalau di era Ahok ya, tim TGUPP itu dibayar melalui sumber dana operasional gubernur. Jadi bukan dari sumber dana APBD DKI Jakarta seperti di era Anies Baswedan. Ya, selain itu ya, jumlah tim TGUPP DKI Jakarta di era Anies Baswedan ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan era Ahok. Dan parahnya, rata-rata yang menjadi tim TGUPP itu adalah tim sesnya Anies Baswedan. Strategi seperti itu, dia masuk ke sistem pemerintahan, dia masuk ke sistem anggaran, tiba-tiba dia ada sebagai pelaksana pengawas di yang dari sistem anggaran itu sendiri, yaitu BNPB. Nah, ini kan menjadi konflik interest, konflik kepentingan jadinya konflik interest. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden Baca Pres Anies Baswedan menyinggung soal negara dengan institusi politik yang harus bersifat melayani semua. Negara tersebut harus menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan menyeimbangkan. Anies berkata pada Sabtu 20 Mei, negara seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan misalnya. Yang seperti ini tidak ada market player sekaligus regulator. Republik ini tidak boleh membiarkan adanya konflik interest di tingkat pimpinan-pimpinan. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang. Dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Kalau pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan, apalagi membuat aturan yang terkait dengan perdagangan yang dibuatnya dan tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Negara demokrasi, kata Anies, harus memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, artinya tidak memberikan keistimewaan pada setiap unsur keluarga meski sedang berada pada lingkaran kekuasaan. Selain itu, Anies menuturkan, negara dengan sistem melayani cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law. Dengan demikian, yang dilakukan memperkuat cabang-cabang hukum agar independen. Anies berkata, supaya terbebas dari intervensi politik, transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Aduh. Bolehkah saya ketawa sebentar? Kenapa saya tertawa? Tentu saja, ini tak lepas dari mendengarkan pidato Anies tadi. Ia bilang pejabat-pejabat kini banyak yang rangkap jabatan. Kita sebagai masyarakat juga tidak menampik hal itu. Tapi dengan kritik yang diberikan oleh Baca Pres yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jakarta itu, saya rasa juga sangat munafik. Kenapa saya bilang munafik? Tentu saja, perihal rangkap jabatan itu tadi. Karena di era Anies menjabat sebagai DKI 1, banyak sekali pejabat pilihannya yang bercokol di TGUPP yang rangkap jabatan. Saya nggak asal ngomong sembarangan ya. Berdasarkan informasi dari laman detik.com pada 2019 silam yang juga sempat viral banget, tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP kembali menjadi sorotan setelah ada anggotanya yang rangkap jabatan. Bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, semuanya dikembalikan ke aturan. Anggota TGUPP yang rangkap jabatan itu adalah Haryadi,
Saat rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Rani Mauliani dan Yuda Permana, menyadari bahwa Haryadi juga menduduki posisi di Dewan Pengawas salah satu rumah sakit. Setelah itu, Ketua DPRD Prasetyo Edy juga memberikan sorotan yang sama. Politikus PDIP ini mengatakan anggota TGUPP yang rangkap jabatan tentu mendapat gaji double, bahkan bisa jadi temuan BPK. Kata Prasetyo pada 9 Desember 2019 silam, yang dewas dia punya gaji 2 loh, dengan satu APBD itu nggak boleh. Haryadi namanya kalau nggak salah itu gajinya 2. Kalau BPK tahu itu temuan loh, satu orang dapat gaji APBD rangkap. Lalu apa komentar Anies? Kala itu Anies mengaku akan melihat aturan terlebih dahulu. Ia berkata, nanti kita lihat aturan saja, kita lihat aturan. Kala itu pun Anies bahkan punya penilaian tersendiri tentang TGUPP. Menurut Anies, pihak oposisi bersikap terlalu keras kepada TGUPP karena kerjanya bagus. Anies berkata, kini, kenapa posisi sangat keras kepada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja membuat program gubernur jadi berhasil. Itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil. Disitulah yang paling banyak dikritik. Justru TGUPP memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu buat saya makin banyak dikritik terkait dengan TGUPP. Berarti kinerjanya mereka semakin dirasakan, kata Anies ngeles. Dasar muka tebal, masih pede membela dan menaikkan derajat anggota TGUPP yang jelas-jelas kinerjanya tidak memuaskan. Anies ini memang terkenal pintar membantah lewat rangkaian kata-kata yang membuai. Bayangkan saja, mereka ini para anggota TGUPP kerja mungkin sangat santai, tapi salah satu anggotanya malah bisa rangkap jabatan, dapat gaji double. Rasanya enak banget ya bisa kerja seperti itu.